Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Antonius Tomideng alias Tommy dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Siap, Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk pembacaan putusan. Karenanya perhatikan baik-baik dan sementara di sana matikan dulu mic-nya supaya tidak ribut. Putusan nomor 73 Pitsus TPK 2021 PN Kupang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Antonius Tommy Daeng alias Tommy, tempat lahir Maumere, umur 43 tahun, tanggal lahir 12 Maret 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Hogor Hini, RT 4 RW 8, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, agama Katolik, pekerjaan pegawai negeri sipil. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Marta Yublina Tafuli, sarjana hukum dan kawan-kawan, berkantor di Jalan WJ Lalamentik nomor 57, OE Bupu, Kupang, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 2 Desember 2021. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang nomor 73 Pitsus TPK 2021 PN Kupang tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah membaca penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang tanggal 25 November 2022. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan. Setelah mendengarkan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Antonius Tommy Daeng alias Tommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, supaya terdakwa dijatuhi pidana selama 5 tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sejumlah 250 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar kerugian keuangan negara sejumlah 899 juta 379.230 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Setelah mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 subsidiar pasal 3 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut maka penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi di depan persidangan. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, penuntut umum juga telah mengajukan ahli dan juga telah mengajukan barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di depan persidangan. Selengkapnya, keterangan terdakwa juga termuat dalam putusan perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti antara satu dan yang lain saling bersesuaian dan dari persesuaian tersebut telah ditarik fakta hukum yang nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur dari dakwaan penuntut umum. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwakan kepadanya dengan pertimbangan sebagai berikut.
Menimbang bahwa karena terdakwa diajukan ke sidang pengadilan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur-unsurnya adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa perbuatan antara yang satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sebagai suatu perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam pasal 3 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, majelis hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat 1 tersebut sifatnya umum, yaitu pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person, yaitu siapa saja, baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang diharapkan di muka persidangan karena diduga melakukan satu tindak pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diharapkan di persidangan seorang terdakwa bernama Antonius Tommy Deng alias Tommy didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. 2. Unsur secara melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PUU garing 4 Romawi 2006 25 Juli 2006 pada intinya menyatakan penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai ikutan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasca putusan MK tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum secara formil. Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku baik undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atau unsur melawan hukum yang mempunyai implikasi tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, tugas terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan, mengadministrasikan seluruh transaksi yang terdampak keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan, melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan sebelum melakukan pembayaran dan pada saat pertanggungjawaban, dan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan. Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum berupa biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Napun GT. Dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2017 dengan pagu anggaran sejumlah 850 juta rupiah. Sebelum mencarikannya, terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang operasional tahap pertama kepada saksi Allen Christy Willy selaku bendahara pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sika sejumlah 181 juta 516.875 rupiah sesuai dengan kwitansi tanggal 19 Januari 2017.
Menimbang bahwa untuk menggenapi kebutuhan operasional pengadaan tanah Bendungan 8 GT tersebut, Saksi Francisca Pipi Ganggas selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sika telah mengajukan permintaan dana sejumlah Rp668.183.125 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika untuk mendapat permintaan tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi Alan Christie selaku bendahara pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sika pada tanggal 23 Oktober 2017. Menimbang bahwa ternyata dari jumlah biaya operasional Bendungan 8 GT tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sika telah menggunakan untuk kegiatan identifikasi dan inventarisasi tanah sejumlah Rp70.890.000. Karena pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan 8 GT tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Saksi Francisca Pipi Ganggas selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sika mengirimkan surat tanggal 23 Februari 2018 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp799.110.000 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika. Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Francisca Pipi Ganggas bersama dengan Saksi Beci Salomi Dopong, Saksi Allen Christie datang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika bertemu dengan Saksi Thomas Petrus Lameng selaku Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi pengembalian uang yang belum digunakan tersebut. Namun Saksi Thomas Petrus Lameng menolak dengan alasan terdakwa selaku bendahara tidak berada di tempat dan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika tidak mempunyai berangkas untuk penyimpanan uang. Menimbang bahwa keesokan harinya atas perintah Saksi Thomas Petrus Lameng, terdakwa menjelaskan kepada Saksi Beci Salomi Dopong selaku Kasubag TU pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sika bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika tidak bersedia menerima uang tersebut. Namun pada saat itu tanpa sepengetahuan Saksi Thomas Petrus Lameng, terdakwa telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp799.110.000 dan dibuatkan kwitansinya tanggal 23 Februari 2018 dan disimpan sendiri di rumah terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa tanpa dilengkapi dokumen keuangan yang sah dan tidak membuat pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun anggaran 2017. Menimbang bahwa sekitar bulan Maret 2018, Saksi Francisca Pipi Ganggas mengirimkan surat permintaan biaya operasional pengadaan Bendungan 8 GT sejumlah Rp158.070.000 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Kabupaten Sika. Lalu Saksi Thomas Petrus Lameng ST mempertanyakan keberadaan uang tersebut kepada Saksi Rosalia Yati Dambo. Kemudian Saksi Rosalia mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa seluruh pencairan keuangan tersebut harus atas sepengetahuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika. Menimbang bahwa Saksi Thomas Petrus Lameng dan Saksi Rosalia tidak mengetahui jika uang tersebut disimpan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membuat administrasi berupa kwitansi tanpa dilengkapi nomor tanggal 20 Maret 2018. Penyerahan uang sejumlah Rp158.070.000 diterima oleh Saksi Allen Christie Wila sebagai bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Sika. Selanjutnya atas permintaan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sika, terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp4.850.000. Menimbang bahwa dari pagu anggaran yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika sejumlah Rp850 juta, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sika hanya menggunakan uang sejumlah Rp233.810.000. Tahap pertama Rp70.890.000, tahap kedua Rp158.070.000 dan tahap ketiga Rp4.850.000. Sehingga terdapat sisa anggaran yang disimpan dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa sejumlah Rp616.190.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Menimbang bahwa selain itu pada tahun 2018 terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika tahun anggaran 2018 mengelola alokasi dana sejumlah Rp10.656.765.567 terdiri dari belanja pegawai negeri, belanja barang, belanja modal. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati nomor 24 tanggal 23 Januari 2018 tentang besaran uang persediaan perangkat daerah tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika mendapat uang persediaan guna mendukung kegiatan operasional kedinasan sejumlah Rp750 juta.
Menimbang bahwa terdakwa sebagai bendahara pengeluaran berkewajiban untuk mencatat keuangan dalam buku kas umum bendahara pengeluaran dan membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ dengan perincian sebagai berikut. Digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan SPJ 00561 sejumlah Rp635.899 sehingga terdapat sisa pagu yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp134.064.101. Bahwa pada bulan November 2018, tanggal 28 November tahun 2018 sejumlah Rp166.667.814, tanggal 28 November sejumlah Rp140 juta dan tanggal 28 November sejumlah Rp334.928.400. Sehingga pada saat itu total uang yang dikelola oleh terdakwa dalam 3 SP2D tambah uang persediaan sejumlah Rp641.606.214. Terdakwa telah membuat surat pertanggungjawaban sejumlah Rp131.130.400 dan surat pertanggungjawaban sejumlah Rp239.948.940, sehingga terdapat sisa penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa terhadap 3 SP2D tersebut adalah sejumlah Rp270.526.874. Menimbang bahwa selain itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, terdakwa sebagai bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban terhadap pajak daerah dan pajak pusat berupa PPh sejumlah Rp9.600.000, PPh 22 sejumlah Rp1.383.818 dan PPh 23 sejumlah Rp533.800 dan PPN sejumlah Rp13.281.887 dan PPN daerah sejumlah Rp1.798.750, sehingga total pajak yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp26.598.255. Menimbang bahwa terhadap pengelolaan uang persediaan pada tahun 2018 ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp134.064.101 ditambah Rp207.526.874 ditambah dengan pajak Rp26.298.298.255, sehingga total adalah sejumlah Rp439.189.230. Menimbang bahwa temuan dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa mencoki dengan catatan buku kas umum bendahara pengeluaran periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat uang tunai kas pada terdakwa sebagai bendahara pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Menimbang bahwa terhadap uang yang dipertanggungjawabkan tersebut terdakwa menyetorkan kembali ke kas daerah sejumlah Rp140 juta sesuai dengan surat tanda terima tanggal 1 April 2019 dan dibuatkan surat tanggung jawab mutlak 25 Januari 2019 yang ditantangani oleh terdakwa dengan menyertakan surat jaminan sertifikat hak milik nomor 1761 atas nama terdakwa sendiri sebagai jaminan untuk melunasi yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam jangka 40 hari. Menimbang bahwa kemudian terdakwa menyetorkan kembali uang kas daerah sebanyak 3 kali sejumlah Rp8 juta. Dengan demikian terdakwa selaku bendahara pengeluaran telah menggunakan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika tahun anggaran 2017 adalah sejumlah Rp616.190.000. Uang persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp431.189.230. Sehingga total uang yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sejumlah Rp1.447.379.230. Dikurangi setoran terdakwa ke kas daerah sejumlah Rp148 juta sehingga totalnya adalah Rp899.379.230. Menimbang bahwa uang sejumlah tersebut
yang telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika. Ini bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada tahun 2017 dan 2018 telah bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kemudian di dalam beberapa pasal, yaitu pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 132 ayat 1, pasal 184 ayat 1, dan pasal 184 ayat 2 dan pasal 220 ayat 6. Nimbang bahwa karena secara nyata perbuatan terdakwa dalam menguasai, mengelola keuangan dan anggaran daerah Kabupaten Sika tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat unsur melawan hukum atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, cetakan ketiga 90, arti memperkaya adalah menjadikan lebih kaya. Perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual, membeli, atau menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, atau syarat tertentu yang dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dalam maksud pasal 2 ayat 1. Menimbang bahwa esensi dari memperkaya diri sendiri adalah adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai offset all smart, sehingga unsur ini mengandung adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari terdakwa. Menimbang bahwa pengertian korporasi atau sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir secara baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan korporasi yang berbentuk badan hukum adalah korporasi yang oleh undang-undang dibentuk sebagai badan hukum. Menimbang bahwa anasir pembentuk unsur diri sendiri atau korporasi adalah bersifat alternatif. Karenanya apabila terpenuhi salah satunya maka cukup, tidak perlu dibuktikan lainnya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan unsur yang telah terpenuhi. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dalam unsur sebelumnya, terdakwa selaku bendahara pengeluaran telah menggunakan sendiri biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika tahun anggaran 2017 sejumlah Rp616.190.000 yang seharusnya dialokasikan untuk kantor pertanahan Kabupaten Sika. Uang persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika Rp431.189.230, sehingga total yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sejumlah Rp1.047.379.230. Akan tetapi karena dikembalikan terdakwa 148 juta, maka uang yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp99.979.230. Menimbang bahwa uang sejumlah tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika. Dengan demikian unsur untuk memperkaya diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Januari 2017 pada pokoknya menyatakan dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat. Merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan potensial loss, akan tetapi dipahami benar-benar sudah terjadi atau secara nyata actual loss dalam tindak pidana korupsi. Ini berdasarkan penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang disahkan atau yang tidak disahkan, termasuk segala kekayaan negara berada dalam pengurusan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah, berada dalam pengurusan pertanggungjawaban badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum,
perusahaan yang menyertakan modal yang berdasarkan perjanjian dengan negara. Memang bahwa demikian, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan dalam bentuk yang termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Memang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara. Memang bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Memang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa dalam perkara yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan pertimbangan sebagai berikut. Memang bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran telah menggunakan sendiri biaya operasional, biaya pendukung pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum penataan ruang Kabupaten Sika tahun anggaran 2017 yaitu Rp606.190.000. Uang persediaan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Sika tahun anggaran 2018 Rp431.189.230. Dan terdakwa telah mengembalikan Rp148 juta. Jumlah keuangan negara yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa adalah Rp899.379.230.000. Telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tidak dapat dipertanggungjawabkannya selaku bendahara pengeluaran. Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa rangkaian tindakan terdakwa tersebut telah menimbulkan keuangan negara secara nyata sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah Kabupaten Sika tahun anggaran 2018 tanggal 26 Juni 2019. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan antara satu perbuatan dengan yang lain saling mempunyai hubungan dan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini dilakukan bukan hanya satu kali saja. Terdakwa mempergunakan dana dan setelah itu ada temuan BPKB Provinsi NTT. Terdakwa mengembalikan sebagian dana tersebut ke kas daerah Kabupaten Sika dengan perincian sebagai berikut. 1. Anggaran dana operasional BPN Kabupaten Sika tanggal 23 Februari 2018 sejumlah Rp850 juta dipergunakan sendiri oleh terdakwa Rp616.190. 2. Uang persediaan sejumlah Rp750.000 dipergunakan sendiri oleh terdakwa sejumlah Rp134.064.101. 3. Uang 3 SP2D tambah uang persediaan perangkat daerah tahun anggaran 2018 Dinas November 2018 sejumlah Rp641 juta dipergunakan oleh terdakwa Rp270.226.874. Keempat, setoran pajak daerah PPH 31 Desember 2018 sejumlah Rp26.598.255. Sehingga jumlahnya Rp1.447.379.230 dan dikembalikan terdakwa Rp148 juta sehingga total dana yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam kurun waktu tersebut adalah Rp899.379.230. Menimbang bahwa dari tabel tersebut total keuangan negara yang dipergunakan oleh terdakwa dikaitkan dengan satu dengan yang lain bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan satu kali saja tetapi dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2018. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri atau perbuatan terdakwa, karena terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana juga dipertimbangkan mengenai besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa.
sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan telah merugikan keuangan negara sejumlah 899.379.230 rupiah, sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksa keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Interpemerintah Kabupaten Sika tahun anggaran 2018 tanggal 26 Juni 2019, maka terdakwa haruslah dibebankan atau dihukum untuk membayar uang pengganti tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim dapat berkesimpulan kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara aku adalah termasuk kategori jenis ringan PID pasal 6 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2020. Kerugian keuangan negara termasuk kategori ringan, yaitu ringan lebih dari 200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Sesuai pasal 9 dan pasal 10, aspek kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aspek dampak rendah karena menimbulkan kerugian dalam skala kabupaten. Aspek keuntungan terdakwa tinggi karena keuntungan yang diperoleh besarnya untuk terdakwa seluruh dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hal-hal tersebut bersama-sama dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan akan menjadi acuan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang nantinya disebutkan dalam diktum ataupun amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. 3. Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Hal yang meringankan atau keadaan yang meringankan, terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa serta memperhatikan permohonan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas dan adil atas diri terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dengan diktum putusan ini. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Antonius Tomideng alias Tommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan ditambah dengan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah 899.379.230 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menetapkan barang bukti berupa 1 sampai dengan 16 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sika. Nomor 17 sampai dengan 29 dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Sika. Nomor 30 sampai dengan 40 dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sika. Nomor 41 sampai dengan 91 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika. Nomor 92 dirampas untuk negara, di mana hasil penjualan atau lelang atas tanah tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan oleh kami Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami Derman P. Naban, SHMH sebagai Hakim Ketua, YTD Windy Artono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan Lisbeth Adelina, Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dian Ekawati Septori, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, Sarjana Hukum Magister Hukum, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sika, serta dihadiri oleh terdakwa secara virtual dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Demikian terdakwa putusan dari Majelis Hakim. Atas putusan majelis ini, saudara punya hak untuk menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum. Bagaimana terdakwa? Pikir-pikir, ya. Pak Jaksa, hal yang sama? Pikir-pikir. Dengan demikian pemeriksaan perkara saudara telah selesai dan sidang ditutup. Sudah. Ya.